بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kondisi, situasi, bahkan menghadirkan orang-orang dalam kehidupan kita tidak lain selain memberikan pesan-pesannya kepada kita. Untuk apa? Karena sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajiblah di dalam diri kita memiliki sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah barangkali gambaran yang tadi dibacakan oleh qori'ah kita, yaitu Ibu Dina Andriani Esos MPD, seorang qori'ah internasional yang menjuarai di Malaysia dan Thailand. Beliau membacakan kepada kita semua tentang betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pesan cintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya hari ini saya Muhammad Ihza kembali menyapa Anda, dan hari ini kita berada di Masjid Muhammadiyah Sungai Miai Kota Banjarmasin. Dan sudah bersama dengan dua narasumber kita, dua guru kita yang nanti akan menyampaikan tausiah kepada kita semua sebagai pengingat untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersama dengan Ustadz Haji Husaini Sahlan, SHI MHI, dan yang kedua kita bersama dengan Ustadz Haji Umar Said Talib SE. Mari kita sapa bersama kedua guru kita. Assalamualaikum Ustadz Umar, Ustadz Husaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ustadz, kita hari ini berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan nasihat-nasihat nih Ustadz. Siap Ustadz ya? Insyaallah. Alhamdulillah, baik. Tak lupa saya ingin menyapa bunda-bunda yang Masya Allah begitu antusias sudah berkumpul di Masjid Sungai Miai Kota Banjarmasin ini. Mari kita sapa dulu nih ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Bunda, sehat semua? Alhamdulillah. Coba ulun cek dulu antusiasnya, boleh Bunda ya. Hari yang berkah, Masya Allah. Bunda, hari ini kita akan belajar sama-sama Bunda, mengingatkan diri kita semua nih, bahwa semua kondisi, situasi, keadaan, bahkan orang yang hadir dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Setuju Bunda? Dan untuk orang-orang yang beriman mestilah kemudian meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap Bunda ya? Siap insya Allah. Baik pemirsa, terkadang kita sebagai orang yang beriman tentu memiliki pemahaman bahwa semua keadaan yang sudah Allah takdirkan ke dalam kehidupan kita mesti mengandung pesan cinta darinya. Untuk itu kita memahami kembali pada hari ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keadaan-keadaan, kondisi, situasi, bahkan kehidupan kita ini dalam rangka untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan tema kita hari ini, yaitu bersyukur dalam keseharian, kunci hidup yang berkah. Yang pertama kita mintakan kepada Ustadz Haji Umar Said Talib SE untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Tema kita hari ini berkaitan dengan syukur yang akan menjadi sebab datangnya keberkahan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berbicara tentang syukur, kita harus tahu pula apa itu berkah. Karena tujuan kita bersyukur adalah ingin mendapatkan berkah. Sebagian orang salah dalam memahami berkah. Berkah selalu mereka fahami dengan bertambahnya segala hal yang berkaitan dengan materi. Seandainya berkah itu cuma segala sesuatu yang berkaitan dengan materi, maka kita akan menganggap bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tidak membawa berkah. Padahal
dengan adanya beliau 5.000 hadis Nabi Muhammad SAW bahkan lebih sampai kepada kita. Dari sisi materi, Abu Hurairah adalah orang yang sering pingsan karena beliau tidak makan. Maka kalau berkah adalah sesuatu yang berkaitan dengan materi, maka kita akan mengatakan Abu Hurairah tidak mendapatkan berkah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, di rumah Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang tampak hilal, thummal hilal, thummal hilal. Ada 2 bulan yang di rumah Nabi Muhammad SAW tidak menyalakan api. Artinya beliau tidak bermasak. Namanya tidak masak karena beliau tidak punya rizki untuk dibikin masak. Tapi apakah kita akan mengatakan bahwasanya kehidupan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak mendapatkan berkah? Karena dari sisi beliau kita tahu seperti apa Nabi Muhammad SAW itu menjalankan keluarga beliau. Dari ruang-ruang privat yang ada di dalam rumah Nabi Muhammad SAW, kabar itu keluar dan sampai kepada kita yang akan bisa menjadi jalan buat kita untuk mengatur keluarga kita. Maka berkah bukanlah semata bertambahnya materi pada diri kita. Tapi berkah adalah dikatakan oleh para ulama sebagai ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Artinya ketika banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, maka pada saat itulah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan berkah. Dan salah satu cara, salah satu sebab berkah itu bisa kita dapatkan adalah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah keberkahan. Yang ditambahkan adalah kebaikan. Yang ditambahkan adalah ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan berkah di dalam hidup. Oleh karenanya ketika kita mengatakan bahwasanya syukur adalah jalan untuk mendapatkan berkah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka seperti apa seseorang beradab dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa seseorang itu bersikap dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah keberkahan yang mereka inginkan akan bisa mereka dapatkan. Lalu para ulama menjelaskan tentang beberapa jalan untuk bisa menjadikan keberkahan atau syukur kita menjadi jalan untuk mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pastilah menjadikan diri kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan perlu kita tahu, syukur bukan sekedar kalimat atau ucapan alhamdulillah di lisan kita. Tapi para ulama menjelaskan syukur itu punya 3 pilar. Pilar yang pertama adalah asyukru al-qalbi. Asyukrul qalbi, bersyukur dengan hati. Apa maknanya? Maknanya mengakui bahwa semua nikmat yang kita dapatkan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, ilmu yang kita punya, rizki yang kita dapatkan, makan yang bisa kita rasakan dengan nikmat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pilar pertama. Pilar yang kedua adalah asyukrul lisani, bersyukur dengan lisan. Apa maknanya? Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat seorang mukmin ketika mereka mendapatkan nikmat apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selalu ingat bahwasanya Allah lah yang perlu untuk dipuji dengan nikmat yang mereka dapatkan. Yang ketiga, pilarnya adalah asyukrul amali. Syukur yang berkaitan dengan amal. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk kita melakukan dengan nikmat tersebut amal-amal saleh. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur amalnya adalah ketika mereka mengajarkan ilmunya. Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurnya adalah ketika mereka mampu untuk menginfakkan hartanya. Orang yang bersyukur karena Allah, bersyukur perbuatannya,
dengan sebab kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatannya digunakan untuk berbuat taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 pilar ini kita dapatkan, ketika 3 pilar ini kita lakukan, maka ayat yang dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Maka itu berlaku bagi seseorang. Tapi sebaliknya, ketika 3 pilar ini tidak mereka laksanakan, atau 3 pilar ini kurang di dalam mereka melaksanakannya, terusan ayat mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu ingkar, kalau kamu tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab. Dan azab Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat keras. Bisa jadi azab Allah Subhanahu wa taala bukan selalu dalam bayangan kita berupa siksa yang menyakiti badan kita. Tidak. Karena bisa jadi azab Allah itu berupa dicabutnya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadikannya untuk ibadah kepada Allah. Allah akan cabut kesehatan itu. Susah bagi kita untuk menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka 3 pilar ini adalah hal pertama yang harus diwujudkan oleh setiap orang yang mengaku mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, agar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab keberkahan di dalam kenikmatan tersebut. Maka para ulama mengatakan kullu ni'matin la yushkarullahu fiha fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak disyukuri atau setiap nikmat yang kita tidak bersyukur, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berubah menjadi bencana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang suku Quraisy yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Quraisy dijelaskan semua nikmat tersebut. Tetapi kemudian mereka kufur. Mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nabi yang diutus kepada mereka. Apa kemudian yang Allah jadikan? Semua kebaikan yang ada pada suku Quraisy diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengajarkan kepada kita, apapun daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kecil, besar, apapun yang kita dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang tidak seperti kita harapkan, tetap seorang mukmin harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "May yashkurullaha ala ni'matih fahiya mustaqarratun 'indah." Orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan senantiasa ada pada dirinya. Wa man lam yashkurha, siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tahawwalat anhu, maka nikmat itu akan pergi daripada dirinya. Maka ini mengajarkan kepada kita, seperti apapun keadaan kita, sesusah apapun keadaan kita, seberat apapun keadaan kita, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Fudail mengatakan, aku dulu pernah dalam kesulitan, lalu aku tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sebab syukurku datang nikmat Allah yang bertubi-tubi kepada diriku, maka aku jadi tahu bahwasanya ketika aku bersyukur, maka nikmat itu akan terus Allah tambahkan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar tadi, bahwa ternyata Ustadz ya, dalam kondisi apapun yang kita alami, kita tetap diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bunda, ini adalah satu amalan yang menarik sekali Bunda ya, untuk kita amalkan sama-sama. Dahsyat sekali untuk kita jadikan sebagai tindak tanduk ke dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang Bunda ya, dalam kehidupan seringkali mungkin saja ada hal-hal yang kayaknya ini bukan keinginanku deh gitu ya. Kayaknya ini bukan bagian dari doaku deh. Ternyata di dalamnya kita tetap diminta untuk bersyukur kepada Allah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama nasihat dari Ustadz Husaini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati.
Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen sebelumnya kita bersama dengan Ustadz Umar dan mendengarkan nasihat untuk kita jadikan amalan dalam setiap harinya. Apa itu? Yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda masih semangat? Coba ulun cek dulu antusiasnya. Hari yang berkah. Masya Allah, Bunda, tadi sebelumnya kita dengarkan sama-sama Bunda ya tausiah dari Ustadz Umar berkenaan dengan rasa syukur, bahwa ternyata tadi ada 3 pilar kata beliau. Apa tuh pilar yang pertama, Bunda? Pilar yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah amal atau perbuatan. Berarti kalau kita bersyukur kepada Allah, maka 3 pilar ini perlu kita penuhi. Setuju, Bunda? Jadi benar-benar bersyukur itu dari hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dan kita buktikan melalui tindakan-tindakan kita. Setuju, Bunda? Insya Allah kita jadikan amalan setiap hari, insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulah ke kebun tanam bayam, supayalah subur kasih pupuk. Nampak dari bunyi jawaban salam, pian-pian masih mengantuk. Masih ngantuk gak, Bu? Enggak ya, saya ubah ya. Jikalau pisau sangatlah tajam, janganlah pisau dijadikan mainan. Nampak dari bunyi jawaban salam, kelihatannya pian-pian belum sarapan. Udah sarapan belum, Bu? Udah ya? Ya udah, saya ubah lagi dah, saya ubah. Masak gulai pakai garam, gulai dimakan siang ini. Nampak dari jawaban salam, pian-pian semangat lagi. Nah, ini yang betul, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama ulun muliakan, ulun banggakan guru kita Ustadz Haji Umar Said Talib, hafizahullah ta'ala. Semoga beliau senantiasa sehat selalu, kuat badan, senantiasa dalam lindungan Allah untuk selalu memberikan pencerahan kepada kita. Yang sama-sama juga kita banggakan host kita Ustadz Muhammad Ehza yang tetap segar semangat. Juga Korea kita internasional, ini luar biasa ya. Mbak Dina ya, di Malaysia, di Thailand, ya kita juga sering ke Malaysia, ya di Kalua ya. Itu persis suaranya ya. Kemarin saya juga barusan di sana. Juga ibu-ibu nih yang cantik-cantik ya, kerudungnya pada manis-manis, masih muda-muda nih, masih 17 tahun. Ya, kerudungnya cantik-cantik nih. Sangatlah elok burung gelatik. Burung gelatik terbang di kala panas. Ibu-ibu pada cantik-cantik, mudah-mudahan kerudungnya udah pada lunas. Baik ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat ibu semua ya? Sehat ya? Suami sehat ibu? Suami alhamdulillah. Alhamdulillah ibu ya. Jadi kita bersyukur suami sehat, anak sehat. Anak sehat ibu ya? Ini satu nikmat ketika Allah kasihkan nikmat suami, nikmat pasangan, nikmat istri, semua nikmat. Maka semua itu merupakan bagian nikmat Allah. Termasuk hari ini. Ada satu nikmat yang kadang-kadang kita lupa. Nikmat ketika kita bertemu pagi hari, itu nikmat. Maka itu ibu, Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita doa-doa pagi itu. Ya, ada banyak doa, misalnya Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au ahadin min khalqik. Ya Allah, aku bisa berjumpa dengan pagi ini dengan nikmat-Mu dan di antara makhluk-makhluk ciptaan-Mu.
Dengan apa? Dengan syukur kepadamu. Di pagi hari Nabi ajarkan kita kesadaran untuk betapa nikmat Allah itu banyak. Jadi nikmat itu kata Ustadz Omar tadi bukan cuma masalah uang, bukan cuma masalah harta. Kita bisa terbangun tadi pagi itu nikmat. Kita bisa sholat subuh itu bahkan lebih besar daripada dunia dengan segala isinya. Ini nikmat yang kadang-kadang kita lupa, kita lalai. Kita taunya nikmat itu bila duit banyak, ya, ya Bu ya, duit banyak. Bila apa lagi Bu? Bila suami ada di samping sehat, ya. Apa lagi Bu? Nikmat itu. Bila anak sehat, itu nikmat. Jadi nikmat itu banyak. Tapi tadi kata Ustadz Umar Talib ada 3. Tadi Ustadz Umar menyebutkan 3, hampir sama juga. Abdul Fattah Tabarah menyebutkan asyukuru lillah, syukur kepada Allah itu bi annahu zahari athar ni'matillahi ala lisani sana'an wa i'tirafan. Syukur kepada Allah itu nampak ala lisani abdi, di lisan hamba, apa? Sana'an, puji-pujian, wa i'tirafan, pengakuan. Jadi kalau Abdul Fattah itu menyebutkan nikmat itu pertama di lisan dulu. Jadi boleh kebalik, di hati boleh, nikmat boleh di lisan. Lisan dulu beliau. Apa itu? Sanaan. Ucapan alhamdulillah. Jadi ketemu kawan, gimana sehat, kabar sehat, alhamdulillah. Cuman biasanya kalau udah ketemu kawan ditanya gimana kabar, alhamdulillah, belakangnya ini kadang-kadang. Cumannya ini, gimana Ibu sehat, alhamdulillah, cuman ya duit kosong. Nah, ini kan ini yang bikin alhamdulillah tenggelam oleh curhatan kita. Sehat Ibu, sehat alhamdulillah. Cuma lakiku tenang, laki pula disambati. Ujung-ujungnya apa curhat? Ikam untung manya mata aja bisa laki sehat, kuat. Aku ya Allah, hai bisa laki udah kurus misalnya, ini segala macam. Mulai akhirnya apa? Nikmat yang tadinya kita munculkan tenggelam oleh curhatan kita. Kadang-kadang gimana sehat, alhamdulillah, cuman dikit pusing nah. Coba jangan dicampuri syukur itu dengan keluhan. Ini yang membuat rusaknya hati kita. Maka itu yang pertama, sanaan, pujian. Ini doa yang terbaik itu Ibu. Doa terbaik itu apa? Alhamdulillah. Afdhalu doa, sebaik-baik doa kata Nabi apa? Alhamdulillah. Maka ucapan nikmat lisan itu belum cukup. Kata Ustadz Umar tadi apa tambahan? Wa ala qalbih, dan di hatinya apa? Syuhud, dan menyaksikan, wa mahabbah, kemudian semakin cinta dengan Tuhan. Jadi hati menyaksikan, oh ini nikmat dari Tuhan. Ingat, syukur itu tidak cuma di lisan, ini yang paling penting, perasaan. Maka itu yang kata Allah tadi, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat. Jangan nunggu kaya dulu bersyukur, ya. Justru dengan bersyukur kita akan kaya. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Justru bersyukur itu mendatangkan kebahagiaan. Kita bersyukur datang kebahagiaan. Kita bersyukur datang untuk kekayaan. Kenapa? Karena syukur itu bagian daripada nilai-nilai ketakwaan. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ini yang namanya barakah. Jadi barakah itu bukan cuman materi, bukan. Aziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu namanya barakah. Artinya ketika ada masalah, nggak ada hidup tanpa masalah itu nggak ada. Pasti ada masalah, Ibu ya. Ada masalah entah dengan kawan, entah dengan tetangga, entah dengan saudara, entah dengan mertua, entah dengan bahkan dengan suami. Ya apalagi kalau masalah itu di kompor ya, ada kompor datang. Udah ada. Punya kawan kompor, hati-hati Bu ya. Jadi kalau ada kawan jadi kompor, jangan kita langsung kepancing. Ini kadang-kadang punya bestie, tahu bestie Bu? Wah ini bestie. Bestie ini pas lagi, yang kitanya sumbunya handap, wah ini berat nih. Sumbu handap tuh kalau udah kena kompor meledak Ibu. Lagi motong daging di dapur, lagi motong daging, bawang, datang bestie. Kalau bestie masuk lewat mana biasanya Bu? Lewat muka apa lewat dapur langsung kalau bestie? Lewat dapur langsung. Wah langsung. Misalnya menyamat misalnya. Itu lakinya, wah tadi hanya berjalan 2 bebinian lain di perempatan Sungai Mia tadi. Wow langsung hamuk. Jangan langsung Bu, tenang dulu. Bawa minum banyu putih dulu kan. Makan dulu, goreng dulu, kelawasan pulang lah.
Ini langsung karena sumbu handap meledak, langsung lawan lading-lading, mana laki unda, mana laki unda, mana laki unda. Di ujung jalan baru ingat astagfirullahaladzim, maka lakiku tuh tukang ojek. Nah, yang akan tukang ojek pasti bawa tumpangan lah, perempuan kan gak masalah. Akhirnya apa? Karena kita ngamuk-ngamuk gak jadi orang ojek, rezeki jauh. Makanya kalau mau rezeki dekat gimana? Tenang. Tenang itu bagian ketakwaan. Makanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki tak disangka-sangka datang. Tenang. Ini dikit-dikit ribut, lihat HP laki malam-malam lagi becus, tiba-tiba ada benyala, langsung ambil panci catuk kepala laki, dogob bincul kepala laki. Itu kenapa namanya? Itu di HP itu ada tulisan beautiful, apaan beautiful tuh? Ujian nang laki coba pang ikam kalau hendak membaca tuh pakai kacamata. Itu baterai full, bukan beautiful. Bincul kepala laki. Makanya saya sering sarankan bagi kaum laki-laki ini, pemirsa TVRI semua laki-laki, tolong kalau tidur itu pakai helm. Pakai helm. Kenapa? Karena ibu-ibu tuh biasa main perasaan. Ya, jarang pakai rasional, perasaan yang main. Akhirnya baru lihat dikit aja langsung bincul kepala laki. Ini pakai helm aja semua ya. Nah, ibu hadirat yang dirahmati Allah di sini. La in syakartum, merasa syukur, syakara itu membuka. Betapa nikmat Allah itu perhatikan. Wa in ta'uddu nikmat Allah. Jikalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsu, tak akan mampu kita menghitungnya. Nafas yang kita bisa bernafas, Bu. Kita bangun tadi pagi, apa yang kita ucapkan? Ini bangun subuh tadi apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah yang telah memberikan kepadaku hidup. Nafas ini dan yang setelah mematikan aku, karena tadi malam itu kan namanya tidur itu apa bahasa ininya? An-naum nisful maut. Tidur itu separuhnya mati, setengahnya jiwa kita dalam genggaman Tuhan. Makanya kalau mau tidur itu ibu tolong satu, kalau Nabi ajarkan apa? Wudu dulu. Kenapa? Khawatirnya di saat kita tertidur berapa banyak yang nggak bangun-bangun. Maka wudu dulu. Habis wudu masuk ke tempat pembaringan, ya, summa tadi ila ala syikikal aiman, letakkan di atas lambung yang kanan lalu berdoa. Ya. Doa, banyak doa-doa. Ada banyak doa, misalnya Allahumma, ada panjang tuh ya, ujungnya Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta dan seterusnya. Itu apa kata Nabi? Fa in mutta min lailatika. Jikalau engkau mati di malam engkau itu, ya, jikalau engkau mati. Jikalau pian mati, Bu, ulun kena aja piannya aja dulu ya. Ya kan nanti aja dulu, ulun kan engkau itu. In mutta min lailatika, jikalau mati engkau, berarti pian ulun kena. Jikalau engkau mati malam itu, fa anta alal fitrah, mati dalam keadaan fitrah. Kenapa? Karena kita enggak tahu. Coba kalau orang sakit, meninggal, ada yang mentalkin, kan enak. Kalau ada yang meninggal, Bu, bagus ditalkin. Lakinu mautakum la ilaha illallah, talkin orang meninggal dengan la ilaha illallah. Ini enggak ditalkin dia. Kita enggak tahu bagaimana matinya dia. Iya kan? Makanya kalau ada yang meninggal itu diperintahkan Nabi talkin. Yang mentalkin cuma satu orang ya, jangan semua. Ini semua ikut, ada yang zikir, ada yang baca yasin. Nanti dulu orang mau meninggal ditalkin. Kayak Nabi mentalkin sahabat, Nabi juga mentalkin paman beliau Abu Thalib. Cuman enggak bisa. Kenapa? Karena sudah ditetapkan Tuhan. Karena kalau udah netapin ibu, mayyahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah telah tetapkan hidayah padanya, enggak akan bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa may yudlilhu, siapa yang Allah ingin sesatkan dia, fala hadiyalah, tidak akan mampu dia untuk dikasih petunjuk. Kalau Allah udah netapin. Itu kan hampir aja paman beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk Abu Jahal. Masuk Abu Sofyan, hai Abu Talib, ya Abu Talib, apakah engkau sudah tidak menyukai lagi agama nenek moyang kita? Gengsilah Abu Talib, enggak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sini pentingnya pertemanan juga ya, hati-hati dengan teman-teman kita. Karena khawatirnya teman menjerumuskan kita. Maka kata Nabi apa? La tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Ya, jadi dengan hati Bu ya, syukur itu. Gimana caranya? Saksikan ini nikmat Allah. Rasakan nikmat Allah itu setiap momen apapun, ibadah kita nikmati, fokus kita. Jadi salah satu bentuk daripada syukur itu apa? Kata Ustaz Umar tadi, dengan perbuatan. Ya. Wa ala jawarih, dengan anggota apa? Inqiyadan wa syuhudan.
Jadi dengan perbuatan. Gimana caranya? Fokus. Pikiran kita, niat kita, niat itu pikiran. An-niyah itu adalah al-qasad, kesadaran, kehendak, dorongan, semangat, fokus. Ini kadang-kadang kita itu lagi minum, lagi makan, lagi sholat, pikiran kita jauh melayang kemana-mana. Enggak menikmati. Gimana mau nikmat, pikiran kita kemana-mana. Ya gitu Ibu ya. Jadi 3 hal ini barangkali. 1 dengan lisan, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan amal. Sama aja semuanya ya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang sudah memperdalam kembali pemahaman kepada kita tentang rasa syukur. Baik bunda-bunda semuanya, Ulun mau buka sesi tanya jawab nih untuk pian semua. Silahkan bunda yang mau bertanya, angkat tangan boleh bunda? Yang mau bertanya silahkan. Masya Allah banyak juga nih yang mau bertanya nih Ustadz ya. Ulun tunjuk boleh bunda ya, yang pertama silahkan bunda yang di depan ulun ini boleh ya. Gih, silahkan pertanyaannya bunda, perkenalkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ulun. Setelah mendengarkan ceramah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, ulun mohon izin ada pertanyaan yang ulun tanyakan. Yaitu bagaimana cara kita selalu bersyukur atas pekerjaan kita, bahkan ketika tugas berat, tekanan tinggi, atau hasil belum sesuai harapan. Dan bagaimana syukur itu justru membuka pintu keberkahan dalam karir. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih alhamdulillah. Kita buka satu lagi pertanyaan, silahkan bunda yang di sebelah sana tadi bunda ya. Gih, perkenalkan nama bunda, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi. Hajah Istiqomah dari Aisyah Banjarmasin 3. Terima kasih mendengarkan ceramah Ustadz tadi saya mau bertanya, bagaimana kalau kita menghadapi konflik keluarga misalnya karena kekurangan atau perbedaan pendapat, jadi bagaimana sikap bersyukur kita itu menjadikan kita dapat merubah suasana hati dan dapat memperbaiki keadaan sehingga keluarga tetap menjadi tempat ketenangan, Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah 2 pertanyaan Ustadz kita terima dan kita tampung dulu Ustadz ya. Dan insya Allah akan dijawab oleh para guru kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen-segmen sebelumnya kita bersama dengan Ustadz Umar dan Ustadz Husaini mendengarkan pencerahan dari guru-guru kita berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu bersyukur dalam keseharian kunci hidup yang berkah. Kadang-kadang kita sebagai orang yang beriman kepada Allah seringkali lupa terkait dengan apa? Terkait dengan rasa syukur. Seolah-olah keadaan situasi yang datang dalam kehidupan kita ini seperti tidak semuanya keinginan kita seperti itu. Nah, hari ini kita memahami bersama terkait dengan hal itu. Bunda-bunda masih semangat bunda? Ulun cek dulu antusiasnya boleh bunda ya. Hari yang berkah. Nah bunda, tadi kita dengarkan sama-sama bunda ya, berkaitan dengan rasa syukur. Penting sekali bagi kita untuk menjadikan rasa syukur ini benar-benar menancap dalam kehidupan kita, dalam diri kita, agar semua keseharian kita membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin, insya Allah nih bunda ya. Nah tadi alhamdulillah sudah 2 pertanyaan yang kita terima. Langsung saja kita mintakan yang pertama kepada Ustadz Umar Talib untuk menanggapinya. Ustadz, tadi ada pertanyaan Ustadz dari bunda Muflihatul Faizah berkenaan dengan bagaimana cara kita bersyukur nih Ustadz terkait dengan pekerjaan. Karena kadang-kadang pekerjaannya ini lagi ada yang berat, ada tekanan tinggi dan lain sebagainya. Gimana nih agar kita tetap bersyukur dalam kondisi itu. Kemudian bagaimana rasa syukur ini bisa membuka pintu keberkahan dalam karir kita. Silahkan Ustadz Umar.
Ya Ibu, terima kasih. Intinya dari pertanyaan tersebut, bagaimana cara kita bersyukur padahal dalam pekerjaan kita itu hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita kembali kepada diri kita. Ketika berbicara tentang urusan dunia, manusia enggak punya rasa puas. Kata Nabi Muhammad SAW, anak Adam itu kalau dikasih 1 gunung emas, dia akan minta yang kedua. Kalau dikasih 2, ibu-ibu minta berapa? Kalau dikasih 3? Gak ada puasnya manusia. Kenapa mereka gak pernah puas? Karena mereka gak ngerti bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga sebagai ujian. Orang yang beriman justru mereka akan takut kalau seandainya keinginannya untuk mendapatkan nikmat itu gak bisa dibendung. Mereka justru akan takut. Lalu bagaimana agar kita bisa bersyukur dengan nikmat yang ada? Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya dasar untuk mendapatkan keberkahan itu adalah 3. Yang pertama adalah takwa, seperti dijelaskan oleh Ustadz Husaini Sahlan tadi. Dengan takwa akan menjadi mudah dalam urusan rizki. Yang kedua adalah ridho. Ridho itu rela. Rela dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika kita mendapatkan pekerjaan, tekanan pekerjaan yang begitu tinggi, tapi hasilnya enggak seperti yang kita harapkan, apa yang harus kita lakukan? Tetap bersyukur. Karena kata Fudail Ibn Iyad, dengan aku dalam keadaan kesulitan lalu aku bersyukur, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala terus berdatangan secara bertubi-tubi. Yang ketiga kata Al-Imam Ibnu Qayyim, syukur itu sendiri. Ketika syukur itu diwujudkan, mau dalam keadaan tekanan seperti apapun yang kita dapatkan, manusia itu tetap akan menjadikan dirinya ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan bersyukur dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ini yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu mendapatkan tekanan dan harus mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira secara singkat seperti itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Umar. Tadi ada 3 Ustadz ya, takwa, ridho, kemudian syukur itu sendiri. Masya Allah, oke. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk menanggapinya. Ini dari Bunda Hajah Istiqomah, Bunda ya. Ustadz, ini kayaknya nih pian pang bidangnya memang Ustadz lah. Bagian keluarga begitu ya. Bagaimana nih Ustadz saat menghadapi konflik keluarga? Tapi di satu sisi kita tetap diminta bersyukur padahal ada perbedaan pendapat, kemudian juga ada hal-hal yang kekurangan atau apalah sebagainya. Bagaimana sikap bersyukur ini dapat mengubah suasana hati di rumah Ustadz terutama? Silahkan Ustadz Husaini. Baik, Masya Allah, luar biasa pertanyaan yang sungguh ini menjadi realitas dalam kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang kita konflik dengan pasangan, konflik dengan keluarga, mertua dan sebagainya. Maka bagaimana kemudian syukur itu membuat hati lapang gitu ya. Satu, bahwa syukur itu mampu menurunkan ego kita. Ketika kita fokus kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, ketika kita fokus pada kebaikan pasangan kita, ketika kita fokus melihat anak-anak kita yang lucu-lucu, ketika kita fokus di rumah tangga kita, melihat begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung, maka itu menjadikan amarah kita turun. Ego kita menjadi lunak. Kenapa? Fokus pada kebaikan. Yang kedua, syukur itu mampu untuk merubah cara pandang. Artinya orang bersyukur tidak lagi melihat hidup itu sebagai beban. Tidak lagi melihat konflik itu sebagai beban. Tapi justru melihat bahwa konflik itu ujian. Konflik atau masalah itu menjadi hadiah Tuhan untuk menaikkan derajat kita. Sehingga fokus kita itu merubah pandangan yang tadinya beban menjadi hadiah Tuhan. Yang tadinya sesuatu yang berat menjadi sesuatu yang ujian. Yang ketiga, syukur itu mampu melembutkan hati, kemudian mampu membuat kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Syukur itu melahirkan kesabaran, syukur itu melahirkan saling tolong-menolong, akhirnya kita saling tolong, saling bantu dan sebagainya. Maka kalau fokus betul-betul kita bersyukur kepada Allah, konflik bagaimanapun, rumah tangga apapun, itu akan jadi rumah tangga yang surgawi. Saya kira itu ya, terima kasih.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Kita buka lagi pertanyaan kepada bunda-bunda yang ada di sini. Silahkan bunda yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Oke, kita tunjuk yang di sebelah sini dulu ya. Silahkan mbaknya. Pertanyaannya dari mana dan nama pian? Boleh dibantu mikrofonnya. Silahkan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva dari Masjid Muhammadiyah Sungai Miai. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustadz, dalam pergaulan yang penuh dinamika dan ujian, termasuk ketika disakiti atau dikecewakan teman, bagaimana kita bisa tetap bersyukur atas kehadirannya orang-orang tersebut dalam hidup kita? Terima kasih. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bunda yang di sebelah sini boleh tadi angkat tangan juga ya. Silahkan bunda. Nama dari mana dan pertanyaannya bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hajah Musleha dari cabang 3 Ranting Sungai Kindaung. Ingin bertanya, mengapa Allah seringkali menempatkan rasa syukur justru pada situasi yang tidak nyaman atau penuh ujian? Dan bagaimana cara kita melatih hati agar bisa menemukan nikmat di balik setiap kesulitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mintakan yang pertama, kita mintakan kepada Ustadz Umar untuk menanggapinya dari Mbak Deva tadi Mbak ya. Ustadz, ini menarik sekali Ustadz karena terjadi dalam pergaulan keseharian Ustadz ya. Dalam pergaulan yang penuh dinamika dan ujian kata beliau tadi, termasuk biasanya disakiti atau dikecewakan oleh teman. Bagaimana kita bisa tetap bersyukur atas hadirnya orang-orang ini Ustadz? Silahkan Ustadz. Ya, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan ibu ini bisa diibaratkan ketika ibu dalam kehidupan sehari-hari, lalu kemudian ada satu lomba, ada satu ujian, ada satu kompetisi, lalu kemudian ibu menang dan mendapatkan hadiah. Kira-kira perasaan ibu seperti apa? Senang, bersyukur kita karena bisa mendapatkan hadiah. Demikian pula kalau ada orang-orang jelek, orang-orang buruk perlakuannya, orang-orang yang tidak baik perlakuannya kepada kita, maka ketika kita bisa mewujudkan rasa sabar di dalam kehidupan kita, maka semua yang mereka lakukan kepada kita akan berubah menjadi sebuah pahala. Sebagai catatan kebaikan untuk diri kita. Ibu mendapatkan kebaikan tanpa melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang yang mendapatkan ini tadi. Artinya ibu akan mendapatkan pahala dengan sebab Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rasa sabar kepada diri ibu. Apakah kita tidak akan bersyukur dengan yang seperti ini? Artinya adanya orang-orang yang memperlakukan kita dengan jelek, adanya orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak semestinya, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai ujian agar kita bersabar, di sisi lain itu akan menjadi sebab ladang pahala bagi diri kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menjadikan ladang pahala untuk saya dari orang-orang yang sejatinya tidak baik. Maka itu jadi sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita misalnya akan mengharapkan kebaikan-kebaikan yang lain, kebaikan-kebaikan yang mungkin kita tidak bisa melakukannya, justru mereka inilah yang membantu kita untuk mendapatkan kebaikan. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dikasih cobaan. Apa cobaan buat ibu tadi? Ibu diberi teman-teman, diberi orang-orang yang di sekeliling ibu yang perbuatannya buruk kepada ibu. Tapi dengan kesabaran yang ibu punya, dengan rasa syukur yang ibu ucapkan, maka semua itu akan jadi pahala. Semua itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk ibu. Makanya dalam Islam itu meskipun mendapatkan musibah, apa ucapannya ibu-ibu? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah ala kulli hal Ustaz ya, Masya Allah. Bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Masya Allah. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Hajah Muslihah
Kita mintakan kepada Ustadz Husaini untuk menanggapinya. Ustadz, ini menarik sekali Ustadz. Mengapa Allah seringkali menempatkan rasa syukur justru pada situasi yang tidak nyaman kata beliau tadi. Atau penuh ujian. Dan bagaimana cara kita melatih hati agar bisa menemukan nikmat di balik setiap kesulitan. Silahkan Ustadz Husaini. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa Allah selalu posisikan rasa syukur itu di saat yang berat ya? Satu, bahwa syukur itu justru akan semakin nampak di saat ujian semakin berat. Maka yang perlu kita lakukan itu pertama adalah rubah cara pandang. Bahwa ujian itu beban tadi, rubah. Menjadikan ujian itu cara kita untuk bertumbuh. Ajaban li amril mu'min kata Nabi. Menakjubkan orang beriman ini. Ya sangat-sangat menakjubkan. Innam ra'ahu kullu khair. Semua itu baik ya. Semua yang ada semua baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak didapatkan ini kecuali hanya orang beriman. Kenapa? Ketika in asabathu sarau, ketika dia mendapatkan kelapangan, syakara, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Jadi satu itu. Yang kedua, bagaimana kita fokus pada nikmat yang banyak. Ibu senyum itu nikmat. Ada secangkir teh di depan kita itu nikmat. Kalau perlu catatin banyak nikmat, masih bisa melihat tuh nikmat. Masih bisa mendengar nikmat. Lebih-lebih lagi datang ke majelis, datang ke pengajian, datang ke masjid, tempat yang nikmat. Syukur itu catat, sekecil apapun nikmat catat. Sehingga kita tidak berfokus pada keluhan, kita berfokus pada nikmat. Nah itu yang perlu kita catat ya. Saya kira ini ya, di sungai ada buaya. Cakep. Buayanya lagi makan ikan. Demikian jawaban saya. Semoga pian berkenan. Jalan-jalan ke Sungai Miai. Bye-bye. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jawaban dari Ustadz Husaini menjadi penutup acara kita pada hari ini. Pada dasarnya jamaah pemirsa semua, hari ini kita belajar berkaitan dengan bagaimana rasa syukur itu benar-benar kita tancapkan di dalam hati kita ucapkan melalui lisan kita, dan kita lakukan melalui tindakan-tindakan kita. Insya Allah dari rasa syukur inilah yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Ihza pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Wafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ja'al qulubana syakiratan li ni'amik. Ya Allah, jadikanlah hati kami senantiasa bersyukur akan nikmat Engkau. Wa alsinatana dzakiratan li fadlik. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami basah dalam berzikir akan karunia Engkau. Wa a'malana muttasikatan ma'a syukrina, dan jadikanlah amal-amal kami senantiasa menunjukkan rasa syukur kami kepada Engkau. Wa juma'na ala ma tuhibbu wa tarda, dan satukanlah kami ya Allah di dalam kecintaan dan dalam ridha-Mu ya Allah. Waghfir lana dzunubana wa khatayana, ampunkan dosa-dosa kami, tutupkan aib-aib kami. Warzuqna ridha fi kulli ahwalina, dan karuniakan, anugerahkan ridha pada setiap keadaan kami. Waj'al buyutana mali'atan bisakinah wa tuma'ninah, jadikan ya Allah rumah-rumah kami rumah yang penuh dengan sakinah dan tuma'ninah, ketenangan dan kedamaian. Wa anzil alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin, dan turunkan, tanamkan rahmat Engkau ke dalam hati kami, wahai Tuhan yang maha pengasih maha penyayang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.